Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardin was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sayyidis sadat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadirin hadirat, alhamdulillah pada pagi hari ini di bulan Syawal tanggal 20 ya, tanggal 20 Syawal. Ya masih Syawalan kan. Jadi saya masih kuliah taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal kita, semua kegiatan kita pada bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari belenggu neraka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa segera meneruskan pengajian kita. Di tempat lain belum mulai. Saya punya pengajian rutin pekanan belum mulai juga. Di beberapa tempat belum mulai. Yang istri alhamdulillah ini sendiri. Maka saya kaget tuh, udah mulai ini sampai ini. Di WA sama Pak Nazim ya. Wah, udah mulai. Ya. Jadi saya pikir masih bulan depan gitu kan. Saya kira masih awal bulan gitu kan. Ternyata kemudian sudah mulai ya. Alhamdulillah ini bagian daripada tanda-tanda mungkin ya, tanda-tanda bahwa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dengan segera melanjutkan kebiasaan baik kita. Gitu ya. Selawat dan salam kita sampaikan untuk kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan jemaah rahimakumullah, karena ini masih Syawal, maka saya ingin menyampaikan ya, yang masih ada hubungannya dengan Ramadan kemarin, di mana kemudian ada hal-hal yang perlu kita cermati kembali. Kita perlu mereview kembali kepada amal-amal kita ketika Ramadan. Apakah selama ini kita melaksanakan ibadah Ramadan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, diterima atau tidak amal-amal kita? Kita mungkin capek ya, capek dalam beribadah, artinya nggak seperti biasa gitu ya. Kita qiyamul lail setiap malam, tidak hanya tarawih, tapi jam 3 malam kita bangun lagi, kita qiyamul lail lagi, kita baca Al-Quran sepanjang Ramadan, sepanjang hari. Kita berlomba-lomba dalam infak, dalam sedekah. Kita rajin ke masjid, berjamaah di awal waktu, dan seterusnya. Banyak amal-amal yang waktu itu kita semangat sekali untuk melaksanakannya. Ya. Nah, namun yang penting bukan itu. Yang penting bukan banyaknya, bukan seringnya, tapi apakah amal-amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Karena sebanyak apapun yang kita kerjakan, tapi kalau ditolak oleh Allah, ya gak ada gunanya, gak ada artinya sama sekali. Ya, sebanyak apapun amal kita, kalau ditolak oleh Allah, gak ada artinya. Seperti orang-orang kafir, sebanyak apapun dia melakukan amal, tapi di sisi Allah gak ada artinya.
gak ada pahalanya sama sekali. Ya, jangan sampai kita itu merasa sudah banyak amal perbuatan, sudah banyak ibadah kepada Allah, merasa orang baik, tapi ternyata semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Ya, karena yang penting adalah bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Maka ini kita akan mencoba ya untuk membahas tentang tanda-tanda diterimanya amal perbuatan. Apakah kira-kira diterima amal kita tersebut? Meskipun kita bahwa syarat amal diterima oleh Allah itu apa? Pertama karena dengan iman, yang kedua dengan ikhlas, yang ketiga adalah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Itu syaratnya. Namun siapa tahu keikhlasan kita? Gak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kita ikhlas atau tidak, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Mati-matian. Jadi hanya Allah yang mengetahui kita ikhlas atau tidak, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pun sebagai pelakunya kadang-kadang merasa ikhlas tapi gak ikhlas sebenarnya. Merasa ikhlas padahal gak ikhlas. Ya. Kadang-kadang masih ada apa namanya tujuan-tujuan yang lain kadang-kadang selain bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian ini perlu kita pelajari, kita renungkan kembali apakah ya, jadi pertama adalah kita membahas tentang urgensi diterimanya amal dulu. Urgensi diterimanya amal, bahwa penting sekali amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya ada seorang sahabat atau tabi'in Mu'allaq bin Fadl. Ini beliau mengatakan tentang kebiasaan para sahabat, para tabi'in. Ya, ini Mu'allaq bin Fadl adalah seorang tabi'in masalahnya. Kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan, thumma yad'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Jadi kata Mu'allaq bin Fadl dalam kitabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, disebutkan oleh Mu'allaq bin Fadl ini bahwa dulu para sahabat itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan, dan berdoa 6 bulan agar Ramadan mereka diterima. Terus berdoa supaya diterima amal-amal mereka ketika Ramadan. Jadi mereka khawatir kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai doanya itu sampai selama 6 bulan terus doanya supaya Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ali bin Abi Thalib, la tahtamu li qillatil amali wa tahtamu lil qabul. Alam tasma'u qala ta'ala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Kata Ali bin Abi Thalib, janganlah kalian hanya perhatian terhadap sedikit atau banyaknya amal, tapi perhatikanlah diterima atau tidak amalmu itu. Perhatikanlah diterimakah atau tidakkah amal kamu itu. Itu yang harus diperhatikan, bukan sekedar banyaknya atau sedikitnya amal itu, tapi diterimakah amal itu. Ya. Alam tasma'ul qaul ta'ala, kita akan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya
menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa. Allah hanya menerima amal-amal dari orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menggambarkan pentingnya amal diterima ya tadi. Maka kemudian banyak doa-doa para nabi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini doanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika mereka diperintah oleh Allah membangun Ka'bah ya. Lalu setelah itu mereka berdoa ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ya Allah amal soleh dari kami ya Allah, amal-amal kebaikan kami ya Allah. Kami telah membangun Ka'bah ya Allah, ya dari bawah sampai tinggi seperti itu, dari fondasi sampai selesai itu. Ya Allah, terimalah amal kami ya Allah. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Juga Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kepada kita senantiasa berdoa setiap hari. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doa dianjurkan untuk dibaca setiap hari, setiap pagi pada salat subuh. Ya, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Dan amal yang diterima. Karena kalau amal diterima ya gak ada artinya sama sekali. Ya, capek beramal tapi kalau terima ya percuma. Makanya kemudian doanya seperti itu. Wa amalan mutaqabbala. Nah, lihat sini. Maka kemudian kalau kita selesai Ramadan, apa yang kita ucapkan pada teman-teman kita, saudara kita? Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum. Ya, ini ucapan-ucapan ketika kita selesai Ramadan, selesai beribadah, ketika lebaran. Ini bukan doa lebaran, doa Ramadan. Ya. Jadi setelah selesai Ramadan, lebaran, Idul Fitri, kita mengatakan, kita mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, taqabbal ya karim, taqabbal minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum. Ya, maka semoga Allah menerima taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ya dari kami dan dari kamu juga, yaitu puasa kami dan puasa kamu, dan qiyamul lail kita dan qiyamul lail kamu semuanya. Semoga Allah menerima puasa kita dan qiyamul lail kita. Ini doa ini bukan ucapan lebaran sebenarnya, bukan, tapi ucapan doa. Doa untuk Ramadan yang telah kita lalui itu. Ya. Doa yang telah kita lalui itu. Atau yang terkenal dia adalah minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Semoga kita meraih kemenangan. Dalam arti apa? Kemenangan karena diterima amal kita. Diterima amal-amal kita. Ya, minal aidin kembali pada fitrah, diampuni dosa-dosa kita. Karena diterima amal kita, maka diampuni dosa kita dan kemudian kembali kepada fitrah kita. Ini doa ketika kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan, maka taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Juga ketika orang haji, lihat haji, apa yang didoain orang haji? Hajjan mabruran, hajjan mabruran, wa sa'yan mashkuran, wa tijaratan lan tabur. Yaitu apa? Hajjan mabruran, semoga hajimu haji yang mabrur. Apa mabrur itu? Makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang diterima oleh Allah. Maka doanya selalu begitu, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak diterima tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Orang haji capek-capek ya haji, menghabiskan ongkos, menghabiskan waktu, ya kan?
pulang-pulang haji gak diterima oleh Allah, yang percuma. Malah rugi harta, rugi waktu dan sebagainya kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah hajjan mabruran. Semoga inilah haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'yan masykuran, dan usaha-usaha yang telah disyukuri, wa tijaratan lan tabur, dan perdagangannya tidak pernah rugi. Artinya apa? Allah akan mengganti semua biaya-biaya tersebut, Allah akan mengganti semua yang dikorban tersebut, wa tijaratan lan tabur. Ya. Atau umrah mabrurah, wa sa'yan masykurah, wa tijaratan tabur. Sebab umrah yang mabrurah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu seperti itu. Selesai kita melakukan sesuatu, selalu doanya adalah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau diterima percuma. Capek-capek beribadah tapi tidak ada nilainya. Ya, gitu. Seperti sebuah hadis, rubba sha'imin laisa lahu min siyamil juwal atas dengan wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamil ila taqwasaha. Banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Kecuali lapar dan dahaga saja. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila taqwasaha. Dan banyak orang-orang yang melakukan qiyamul lail, tarawih, qiyamul lail, tapi tidak mendapatkan apa kecuali capek dan begadang saja. Kenapa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ini bahayanya kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahimahullah tadi. Ini orang kafir nih. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, apakah mau ya kami beritahu kepada engkau tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Bil akhsarin amala. Mereka banyak beramal tapi rugi mereka itu. Mereka banyak menyumbang, mereka banyak berbagi, mereka banyak membantu orang, banyak yang mereka kerjakan. Tapi mereka rugi. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Merasa orang baik, merasa telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tapi mereka orang yang merugi. Ini ya, jadi merasa banyak kebaikan-kebaikan, merasa menjadi orang yang terbaik. Udah saya ini orang baik, saya banyak amal-amal saya banyak melakukan banyak kebaikan, saya banyak membantu orang lain, saya banyak begitu dan seterusnya. Tapi ternyata adalah di sisi Allah mereka adalah bil akhsarina amala, orang yang paling merugi. Siapa mereka? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Nah, di antara adalah orang kafir. Kalau orang kafir pasti sudah. Orang kafir itu pasti rugi. Meskipun dia baik, meskipun dia orang yang banyak membantu orang, banyak berderma, ya banyak sekali sumbangsinya di masyarakat. Kalau dia kafir, maka dia pasti rugi. Ya, maka semua amal-amal itu habitat a'maluhum. Ya, mereka itu orang-orang kafir terhadap Tuhan mereka dan kufur berjumpa dengan Dia, Allah, maka hapuslah amalan-amal mereka dan kami tidak mengadakan sesuatu penilaian bagi amal mereka pada hari kiamat. Artinya tidak dianggap itu semua nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir yang banyak membantu orang, banyak memberikan sumbangan-sumbangan, kebaikan-kebaikan,
maka semua itu nanti tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang kafir yang pasti. Bagaimana orang beriman? Orang beriman juga bisa seperti ini. Kalau tidak ikhlas misalnya, kalau nggak ikhlas juga bisa sama seperti ini, ya, bisa sama merasa dia banyak berbuat baik, padahal ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini perlu kita waspada, kita hati-hati terhadap amal-amal kita. Maka jangan hanya memperhatikan banyak atau sedikitnya, tetapi perhatikan ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rahimakumullah, inilah ya maka pentingnya kita untuk perhatian dengan masalah itu, masalah diterima atau tidak. Nah, sekarang kita lihat tanda-tanda diterimanya amal perbuatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang pertama, jemaah rahimakumullah, jadi ketika kita sudah beramal, apakah amal kita diterima oleh Allah tidak? Di antara tanda yang pertama adalah ada merujuk ila dzambi ba'da ta'ah. Tidak kembali kepada dosa setelah melakukan ketaatan. Sebelum Ramadan kita mungkin masih melakukan beberapa dosa. Apakah setelah Ramadan kembali lagi atau tidak? Waktu Ramadan mungkin ditahan, ya. Waktu Ramadan ditahan bisa nahan, tapi setelah Ramadan masih bisa nahan. Kalau dia dengan mudah kembali lagi berbuat dosa seperti yang sebelumnya, maka itu tadi antara tanda, ya, tanda-tanda bahwa amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dulu pernah berdosa tapi sekarang sudah berhenti, begitu Ramadan dia semakin sadar, semakin semangat berbuat kebaikan, lalu setelah Ramadan udah nggak pernah kembali lagi, itu diantara tandanya bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Semakin baik, semakin baik setelah Ramadan, ya. Ada kenaikan-kenaikan kebaikannya setelah Ramadan. Jangan menurun, ya. Jangan sama saja antara sebelum dan setelah Ramadan. Harus ada kenaikan-kenaikan, ya. Bertambah kebaikannya, berkurang keburukannya. Tadi ya, bertambah kebaikannya, berkurang keburukannya. Ya, rahimakumullah, ya, maka adalah tidak kembali kepada dosa setelah melakukan ketaatan. Qala Yahya bin Mu'adz, "Man istaghfara bi lisanihi wa qalbihi wa 'ala al-ma'siyati ma'qudun wa azmu an yarji'a ila al-ma'siyati ba'da syuhuri wa ya'ud fa samu 'alaihi mardudun wa babul qabul fi wajhihi masdudun." Kata Yahya bin Mu'adz, ya, barang siapa yang pernah berbuat dosa kemaksiatan, kemudian dia istighfar, ya, bilisan dengan lisan dia istighfar, hatinya pun berusaha untuk kembali lagi, untuk tidak kembali lagi, ya. Tapi kemudian setelah istighfar, setelah melakukan kebaikan, lama-lama baik lagi. Wa qalbu lil masyad, hatinya masih tersandra oleh kemaksiatan. Hatinya masih suka dengan maksiat yang sebelumnya, meskipun lisannya sudah mengatakan astagfirullah. Hatinya masih ingin lagi melakukan maksiat lagi. Maka ma'qudun, ya. Maka ma'qudun. Artinya apa? Artinya ditolak semuanya. Wa azmu an yarji'a ila ma'siyah ba'da sarin wa ya'ud. Maka begitu selesai Ramadan dia berusaha menahan diri, maka setelah Ramadan dia ba'da sahr ya'ud, kembali lagi berbuat dosa lagi. Fa sawmuhu alaihi mardud. Maka puasa Ramadan adalah mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa babul qabul fi wajhi masdud, dan pintu diterima oleh Allah
kok tertutup. Pintu itu kepada Allah. Pintu untuk terima itu kepada Allah Subhanahu. Artinya tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya masih ada keinginan untuk kembali kepada maksiat tersebut. Istighfar tapi hatinya masih ingin lagi. Ya. Nah, rahimakumullah, maka tanda orang itu diterima amal-amalnya ketika kemudian tidak mengulangi lagi keburukan yang telah dilakukan sebelumnya. Ya. Maka ada merujuk ila dzambi ba'da ta'ati, tidak kembali kepada dosa ya setelah dia melakukan ketaatan itu. Nah, yang kedua jemaah rahimakumullah al-wajal min adami qabul amal. Nah, di antara tandanya adalah meskipun dia banyak berbuat amal kebaikan, tapi hatinya masih khawatir. Masih terus khawatir amalnya itu tidak diterima. Artinya tidak merasa aman. Tidak merasa begini, oh pasti diterima deh. Kalau begitu, udah tenang, saya pasti terima lah amal Allah. Nggak begitu. Orang yang beriman, orang yang amal diterima itu masih ada was-was, masih ada khawatir kalau amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masih ada khawatir. Aisyah pernah bertanya sama Rasulullah, yang Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Allah katakan tentang orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Orang-orang yang sudah melakukan kebaikan tapi hatinya masih terus khawatir. Wa qulubuhum wajilatun. Jadi dia ini sudah banyak melakukan kebaikan tapi hatinya masih khawatir ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa mereka masih khawatir ya Rasulullah? Kenapa mereka masih khawatir ditolak amalnya ya Rasulullah? Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrifun. Apakah karena mereka dulu itu meminum khamr? Apakah dulu mereka itu suka mencuri atau suka berzina atau bagaimana ya Rasulullah sehingga dia terus khawatir ditolak amalnya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La yabnatul siddiq, bukan wahai putri as-siddiq, putra as-siddiq. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Kata Rasulullah SAW, bukan. Mereka khawatir bukan karena dulu mereka berzina. Mereka khawatir bukan karena mereka itu dulu mencuri. Mereka bukan karena mereka dulu suka minum khamar, bukan itu. Khawatirnya bukan karena itu, tapi khawatir kalau amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka siapa itu mereka? Mereka ahli puasa, mereka ahli sholat, mereka ahli sedekah. Mereka selalu khawatir Allah yuqbala minhum. Khawatir kalau amal-amal itu tetap tidak diterima oleh Allah. Mereka lah orang-orang yang yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan banyak kebaikan. Jadi itu Allah katakan alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Jadi orang yang khawatir itu adalah orang yang sudah banyak amal kebaikannya tapi khawatir kalau amalnya itu ditolak oleh Allah. Bukan khawatir karena dulu mereka ahli maksiat, bukan. Tapi khawatir kalau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, tanda bahwa amal itu diterima itu gak merasa aman, tapi tetap ada rasa kekhawatiran. Ya. Nah, ketika orang merasa khawatir itu akan berusaha untuk memperbaiki terus. Kalau orang khawatir maka sering berdoa supaya diterima. Kalau orang khawatir akan ditolak maka dia tidak sombong.
Kalau orang khawatir amalnya ditolak, maka dia akan hati-hati, ya kan? Tapi orang sudah, wah saya pasti terima oleh Allah. Akhirnya apa? Sombong nanti. Akhirnya merasa sudah banyak amalnya, ya. Tapi orang yang merasa khawatir seperti itu tetap berusaha untuk memperbaiki amal-amalnya, tetap berusaha untuk memperbanyak amalnya, tetap berusaha untuk memperbaiki, tetap berusaha untuk terus berdoa sama Allah supaya diampuni dan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak merasa aman, ya. Jadi maka di antara tanda adalah al-wajal min adami qabulil amal. Sebenarnya rahimakumullah, kalau kita kemarin waktu Ramadan banyak melakukan kebaikan, ya alhamdulillah saya bisa khatam sekian kali misalnya. Alhamdulillah saya full qiyamul lail misalnya. Alhamdulillah saya puasa dan menjaga puasa misal seperti itu. Alhamdulillah saya banyak infak wa sedekah, alhamdulillah. Tapi jangan merasa aman, jangan merasa bahwa itu sudah pasti diterima, jangan, ya, jangan merasa bahwa itu diterima. Maka disyukuri banyak bisa melakukan baik, tapi tetap aja khawatir ini diterima atau tidak ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada khawatir seperti itu. Yang pasti jangan merasa aman dan jangan merasa bahwa udah saya pasti diterima deh, jangan sampai seperti itu. Orang-orang yang baik, orang-orang yang diterima amal ibadahnya itu cirinya adalah dia masih merasa khawatir kalau amalnya itu ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah rahimakumullah, at-taufiq ila a'malin shalihah ba'daha, atau at-taysir li ta'ati wal ib'ati 'anil ma'siyah, dimudahkan untuk melakukan amal-amal soleh setelahnya. Jadi kok sekarang saya alhamdulillah semakin mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, semakin dijauhkan dari kemaksiatan, gampang meninggalkan maksiat, gampang melakukan kebaikan. Itu insya Allah tanda-tanda bahwa amal kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita semakin semangat berbuat kebaikan, semakin mudah berbuat kebaikan, ya. Itu tanda bahwa amal kita insya Allah diterima. Tapi tetap aja jangan merasa bahwa pasti diterima. Semoga itu tanda. Nah kebalikannya, kalau sekarang kita malah susah melakukan kebaikan, malah gampang melakukan kemaksiatan, malah kita harus takut. Jangan-jangan Ramadan kemarin kita tidak terima, sehingga sekarang kita malah gampang berbuat dosa, semakin gampang berbuat kemaksiatan, tapi susah untuk melakukan kebaikan. Maka perlu kita khawatir itu, ya, perlu kita khawatir itu. Jadi rahimakumullah, min alamat qabul hasanah fi'lul hasanah ba'daha. Kata Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan begini, inna jazaa al-hasanah al-hasanah ba'daha, ya, wa inna jazaa as-sayyi'ah ba'daha. Sesungguhnya balasan dari Allah, balasan suatu kebaikan yang Allah terima itu akan diberikan kebaikan-kebaikan setelahnya, ya. Dan kebalikannya, balasan orang yang telah berbuat dosa maka akan melahirkan dosa-dosa yang lain setelahnya. Inna jazal hasanah al-hasanah ba'daha wa inna jazal as-sayyi'ah ba'daha. Itu ya, itu ucapan sahabat seperti itu, bahwa orang yang melakukan kebaikan akan diterima oleh Allah, maka akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Orang yang melakukan dosa maksiat maka akan dibalas oleh Allah, dia akan mudah melakukan dosa-dosa yang lain. Orang yang pernah berbohong maka dia akan mudah berbohong berikutnya, ya kan? Sekali berbohong itu akan mudah untuk melakukan kebohongan berikutnya. Biasanya kalau berbohong
dia akan berbohong untuk menutupi kebohongan yang pertama. Ya kan? Dia akan berbohong untuk menutupi kebohongan yang pertama. Karena kalau dia jujur, ketahuan kebohongannya yang pertama itu. Maka supaya ketahuan, dia bohong lagi. Supaya ketahuan, bohong lagi. Terus begitu, sehingga akan terus melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Jadi orang ketika sudah berbuat dosa, itu akan melahirkan dosa-dosa yang lain lagi. Ya, ya. Maka berarti itu ya. Maka ketika orang berbuat baik, itu insya Allah akan melahirkan kebaikan yang lain. Lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Ya. Nah, maka di sini ada orang yang memberi, dermawan dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan, percaya adanya husna, adanya balasan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada surga. Maka apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan memudahkan dia untuk mudah berbuat kebaikan. Allah akan memudahkan dia berbuat kebaikan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang melakukan kebaikan, maka akan Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan. Kebalikannya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Ada orang yang bakhil, yang merasa bahwa dia orang yang paling hebat, ya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia enggak percaya dan sama akhirat, enggak percaya sama surga, enggak percaya tentang balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasanuyassiruhu lil usra. Maka akan kami susahkan dia untuk melakukan kebaikan. Allah persulit untuk melakukan kebaikan. Kalau orang-orang yang tidak beriman, orang yang melakukan kebakhilan, orang yang melakukan dosa, maka akan dipersulit untuk melakukan kebaikan. Ya. Ini apa namanya? Orang ketika sudah diterima oleh Allah, maka biasanya akan Allah berikan kemudahan untuk melakukan kebaikan yang lain. Ini namanya taufik ila amalin sholihah ba'daha. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, istisgharul amal wa adamul udfi wal ghurbihi tadi. Jadi orang yang diterima oleh Allah, biasanya dia enggak bangga. Dia menganggap kecil amalnya. Ya. Kecil amalnya masih terlalu kecil. Ya, dan tidak bangga. Dan tidak bangga dengan amal yang telah dilakukan. Kenapa? Masih merasa kecil, masih merasa sedikit. Rahimakumullah. Maka kita ketika supaya kita tidak merasa bahwa kita sudah banyak amal-amal kita, lihatlah yang lebih banyak amal-amalnya. Lihatlah yang lebih besar amal-amalnya. Kemarin saya punya kelompok supaya kita sama-sama semangat untuk membaca Al-Quran. Itu ada teman yang sampai selama Ramadan kemarin itu khatam 14 kali. Jadi ini bukan cerita sahabat, bukan cerita orang-orang salaf dulu, bukan. Ini orang-orang hari ini. Subhanallah, khatam 14 kali selama Ramadan. Saya cek setiap pekan. Pekan pertama itu dia sudah khatam sampai hampir 4 kali. Pekan pertama hampir 4 kali. 7 hari itu dia sudah khatam 4 kali. Itu pekan pertama. Masih kuat, masih semangat banget.
kita dia udah khatam 4 kali gitu kan. Kita baru sekali, dia udah 4 kali khatamnya. Ya, itu pekan pertama. Pekan kedua dia sudah khatam 7 kali. Pekan kedua, memang berkurang 7 kali. Terus sampai selesai itu 14 kali selama Ramadan. 14 kali khatam, Masya Allah. Maka kita yang khatam yang kecil ya, meskipun lumayan tapi ya, Masya Allah kita kalah dengan dia. Betul. Apa? Iya dia memang saya tanya kenapa antum kok bisa seperti itu? Alhamdulillah Ustaz, saya Ramadan ini waktu saya banyak. Waktu saya banyak. Jadi, enggak hafal Quran. Dia enggak hafal Quran. Tapi memang waktunya dia banyak. Dia sudah pensiun. Dia udah pensiun. Oh, udah pakai aja untuk baca Quran setiap hari. Pada subuh terus baca Quran sampai duhur baca lagi. Pokoknya kalau capek istirahat. Gitu aja. Hari-hari ini membaca Quran. Ya. Ada baca Quran. Nah, rahimahumullah ada beliau 14, ada yang 10 kali khatam selama Ramadan. Wah, Masya Allah, gitu kan. Jadi kita merasa kita masih kecil ini, masih sedikit di kita ini, gitu. Kalau kita melihat ada teman kita yang lebih banyak, ya. Nah itu perlu supaya kita lihat bahwa masih ada yang lebih baik dari amal kita, gitu. Kita jangan terlalu pede, terlalu bangga dengan amal-amal kita itu. Apalagi infaknya, waduh, kita mungkin kalah gitu, dengan orang-orang tertentu. Waduh, dia amalnya infaknya lu Masya Allah begitu, ya. Atau qiyamulailnya, ya, qiyamulailnya bagaimana? Mungkin kita ya kalah karena ada yang mungkin ada yang jam 2 bangun qiyamulail lagi, ya terawih jam 2 bangun qiyamulail lagi dia sampai sahur, langsung terkalah ini. Nah gitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa jangan merasa bahwa kita sudah paling banyak amal kita. Ya, maka jangan bangga dengan amal yang telah kita lakukan kemarin. Nah, kalau saya sampaikan sama teman saya yang sudah banyak yang sampai 14 kali khatam itu, ya alhamdulillah tuh 14 kali dan masih kalah dengan para sahabat gitu. Atau masih kalah dengan mereka. Ada dulu yang sampai khatam 20 kali selama Ramadan. Ada dulu sampai khatam setiap hari 30 kali selama Ramadan. Jadi supaya dia kalau bangga dengan yang dicapai itu. Ya. Jadi kita tetap harus merasa bahwa kita belum ada apa-apanya amal kita itu. Masih kalah dengan yang lain-lain. Makanya dengan memacu kita untuk nanti terus memperbaiki lagi. Ya. Gitu. Nah, rahimahumullah itu pertama ya. Yang kedua, wa mimma yu'inu ala istisgharil amal ma'rifatullah ta'ala wa ru'yatu ni'amihi wa tadzakkuru dzunub wa taqsir. Jadi supaya kita merasa bahwa amal kita masih sedikit, maka kenalilah siapa Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah bagaimana nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita, ya Allah. Kita ini amal kita belum ada banyak kalau dibanding dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gak sebanding. Ibadah kita kepada Allah itu gak sebanding dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita, contohnya kecil ya, contohnya misalnya infak saja. Ya Allah, berapa sih Allah sudah memberikan harta kepada kita banyak banget. Yang kita infakkan memang berapa persen kita infakkan? Pernah kita dapat uang misalnya 10 juta langsung kita kasih semuanya? Enggak, belum pernah katanya. Tuh nikmat dari Allah itu segitu itu. Apa kita infak langsung semuanya kita infakkan? Enggak. Pasti kita
kita ambil cuma sebagian aja kita pakai. Yang Allah wajibkan cuma 2%. Apa kita bisa pernah kita misalnya infak separuhnya aja misalnya 40%? Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segitu banyaknya. Belum lagi yang lain-lain, nikmat-nikmat yang lain. Nikmat udara, nikmat anggota tubuh kita semua ini. Ya. Belum ada banyak. Maka kemudian perlu kita melihat bagaimana betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kalau dibanding dengan amal kita belum ada apa-apa. Maka jangan pernah bangga dengan amal-amal kita. Ya, sebanyak apapun yang bisa kita lakukan itu masih kecil dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, apalagi lalu lihat dosa kita banyak, kasihan. Apa bisa dosa yang terhapus dengan amal kita belum yakin juga. Apa bisa menandingi dosa amal kita itu dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Kita juga belum tahu. Ya, kita pernah berdosa, apakah amal kita ini bisa mengalahkan dosa itu? Kita juga nggak tahu. Ya, maka jamaah rahimakumullah, ya, maka kita perlu untuk selalu ingat itu semuanya sehingga kita jangan merasa bahwa amal kita sudah banyak. Ya, maka di antara tanda-tanda bahwa amal itu diterima adalah nggak merasa bangga dengan amal-amalnya, nggak merasa amalnya sudah banyak, enggak, tapi merasa bahwa amal dia itu masih sedikit, masih kecil, ya, masih kecil, belum banyak, itu ya. Itu harus muncul dalam diri kita sehingga kita betul-betul nanti akan terus semangat untuk memperbanyak amal, menambah amal, ya, supaya karena kita merasa masih sedikit. Nah, rahimakumullah ya ini. Maka kemudian ini keterangan sama ya sudah. Masuk ke bab yang 5, hubbut ta'ati wa qurhul maksiyah. Semakin mencintai ketaatan dan semakin membenci kemaksiatan, ya, kemaksiatan. Jadi semakin mencintai ketaatan dan semakin membenci kemaksiatan. Ini ketika selesai Ramadan kita semakin secinta dengan ketaatan dan semakin membenci kepada kemaksiatan. Min alamatil qabul an yuhabbiballahu fi qalbika ta'ah fatuhibbuha wa ta'nisu biha wa tatma'innu ilaiha. Qala ta'ala alladziina aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa min alamatil qabul an taqrahal ma'siyah wal qurbu minha wa tad'ullaha an yub'idaka anha qailan Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi wa qarrib ilayyal kufra wal fusuq wal isyan waj'alni minar rasyidin. Jadi tanda-tanda bahwa amal itu diterima itu hati kita semakin cinta kepada kebaikan, hati kita semakin benci kepada kemaksiatan. Ketika kita melakukan kebaikan semakin senang, semakin merasa nyaman. Ketika kita melakukan dosa semakin hati kita semakin gelisah, ya, gak suka dengan dosa. Ini, ya, maka kemudian ini akan merupakan tanda-tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang keenam, ar-raja wa qasratu du'a, banyak berharap dan berdoa supaya diterima amalnya. Jadi tadi khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga ada sisi dengan banyak berharap dan berdoa supaya diterima amalnya. Artinya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena khawatir tidak diterima, maka banyak berdoa, banyak berharap semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak cukup dengan hanya khawatir saja, tapi juga banyak harap.
berharap kepada Allah supaya amal-amalnya diterima. Seperti tadi doanya Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, maka harus seimbang antara rasa khawatir dengan rasa harap. Ya, harus ada keseimbangan antara rasa khawatir dengan rasa harap. Boleh rasa khawatir, tapi jangan membuat kita sedih. Ya, waduh saya khawatir saya nggak terima ini menangis terus, nggak boleh juga. Tapi juga ada harapan, tetap ada harapan pada Allah, semoga diterima ya Allah, ya Allah terimalah ya Allah, begitu. Ada rasa khawatir, tapi harus juga ada rasa harap juga. Allah Maha Penyayang, Allah Pengasih, insya Allah ya Allah, semoga diterima ya Allah, begitu. Jadi ada khawatir, tapi juga ada rasa harap. Kalau hanya khawatir, nggak ada harapan sedikit pun, maka dia akan terus menangis, sedih terus. Iya kan? Terus sedih karena apa? Khawatir terus, takut terus, gak ada harapan sedikit pun. Maka harus juga ada harapan dan banyak berdoa, banyak berharap, banyak berdoa supaya diterima amalnya. Ya, gitu. Maka inilah kenapa kemudian para nabi itu banyak doanya tentang masalah itu, masalah supaya diterima amal-amal itu. Hampir semua nabi itu selalu berdoa supaya amal diterima. Padahal Allah sudah menjamin mereka itu masuk surga. Tapi mereka masih ada rasa khawatir dan penuh harap kepada Allah supaya amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kathratul istighfar, banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Maka orang yang tandanya itu adalah dia banyak istighfar, banyak merasa kurang. Ya. Akhirnya setelah haji misalnya Allah berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim." Orang setelah haji, selesai haji, maka disuruh istighfar. Disuruh banyak istighfar. Ya. Orang ketika selesai sholat maka baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya kan? Pada sholat alam Nabi Sallam an-astaghfirullah thalathan. Setiap sholat kita baca alhamdulillah, kemudian astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minimal 3 kali. Ya, sunnahnya minimal 3 kali istighfar setelah sholat. Bagusnya lagi sampai 100 kali setiap sholat. Ya, setiap sholat misalnya bisa istighfar 100 kali, itu udah bagus lagi. Minimal astagfirullah, 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 atau astagfirullah min kulli dzambin, atau astagfirullah min kulli dzunub, astagfirullah min kulli dzunub juga boleh. Itu istighfar. Perbanyak istighfar. Rasulullah SAW itu tidak kurang dari 100 kali istighfar sehari, tidak kurang, ya lebih, tidak kurang 100 kali. Maka kemudian kalau kita mau istighfar supaya 100 kali minimal, ya paling setiap sholat ya minimal 20 kali. Ya, setiap wajib minimal 20 kali, sehingga kemudian bisa 5 kali berarti 100 kali minimal. Minimal ya, supaya bisa lebih dari 100 kali, maka itu minimal adalah 20 kali setiap sholat. Lebih banyak, lebih bagus lagi istighfar. Artinya apa? Kita istighfar itu bukan hanya lesan tentunya, tapi harus diresapi bahwa ini ibadah saya ini belum sempurna ini, begitu. Maka saya istighfar. Siapa yang sempurna ibadahnya? Tidak ada mungkin ya. Ketika sholat itu ada yang sempurna ibadahnya. Dalam arti dari awal takbir pikirannya terus tertuju pada Allah, tidak pada yang lain-lain. Susah ya. Makanya begitu kita salam, kita masih istighfar. Waktu salat masih ingat yang lain-lain masih ya kan? Masih ingat lain, maka harus istighfar. Kita belum sempurna masih ya. Maka istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Orang haji pun demikian, tidak sempurna. Tidak ada sempurna orang melaksanakan ibadah-ibadah dengan sempurna. Maka istighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Bahkan kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Setelah baca la ilaha illallah, baca istighfar lagi.
Setelah bersyahadat baca istighfar lagi. Karena syahadatnya sering kita nggak sempurna. Ya, kita nggak sempurna dalam bersyahadat. Maka perlu istighfar kembali, wastaghfir li dzambik walil mu'minat. Bahkan ketika Rasulullah SAW sudah menang perang, istighfar lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa tadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi Rasulullah berjuang, berjihad fisabilillah sampai menang, sampai futuh Mekah. Mekah sudah menjadi daerah Islam, semua masuk Islam. Kata Allah apa? Fastaghfir. Maka fasabbih wastaghfir, bertasbihlah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbih, bertahmid dan istighfar lagi. Ya, istighfar lagi. Kenapa? Ketika jihad fisabilillah mungkin masih ada salah-salah, masih ada kurang-kurang. Ya, maka beristighfar lagi. Karena nggak sempurna ibadah kita itu, nggak sempurna. Pasti ada kurang-kurangnya. Maka istighfar lagi. Ya, maka banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kemudian Rasulullah juga ketika rukuk sujud, Allah juga Subhanallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ketika kita selesai acara, selesai kumpul, selesai membahas sesuatu, maka kita juga baca istighfar lagi. Ya kan? Semuanya harus ada istighfar. Nah, ini kalau kita baca istighfar, insya Allah itu salah satu tanda bahwa amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Kita menyadari bahwa amal-amal kita masih belum sempurna. Kita menyadari bahwa amal-amal kita masih banyak kurang. Ya, itu kesadar itu. Sehingga kita perlu istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baiknya, ini yang terakhir, al-mudawamah 'alal a'mal as-shalihah, terus-menerus beramal saleh. Ya, al-mudawamah 'alal a'mal as-shalihah, terus-menerus beramal saleh. Jangan berhenti. Bulan Ramadan boleh berlalu gitu kan, tapi amal kebaikan jangan berlalu. Terus bersama kita terus. Ya. Qiyamul Lail jangan berhenti. Puasa jangan berhenti, masih ada puasa sunnah masian. Syawal udah selesai belum, Bu? Pak? 6 hari belum? Ayo. Jadikan Syawal ini sebagai indikator. Kalau saya bisa Syawalan 6 hari Syawal, puasa Syawal 6 hari, semoga itu tanda-tanda terima. Kalau saya belum bisa Syawalan, jangan-jangan itu puasa Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita susah untuk Syawalan. Betul, susah Syawal. Ya. Kemarin kita halal bihalal. Teman-teman saya halal bihalal. Itu hari ke-10 Syawal. Saya halal bihalal. Waktu itu ditanya, panitia bertanya, siapa yang sudah selesai puasa Syawal 6 hari dan khatam Al-Quran di bulan Syawal? Bukan khatam Ramadan, bukan. Dan khatam sekali, minimal sekali dalam bulan Syawal. Itu baru hari ke-10. Subhanallah, ada yang sudah khatam Quran, sudah selesai puasa Syawal. Ya. Ada kita kasih hadiah, sudah apresiasi. Ada kan? Saya selesai Syawal, tapi belum khatam ya, nggak dapat. Karena kalau ditanya waktu itu siapa yang sudah selesai Syawal, banyak angkat tangan. Maka kita bagi dua, yang sudah selesai Syawal sama khatam Quran selama bulan Syawal. Ada satu orang yang angkat tangan, masya Allah. Ya. Nah, itu insya Allah adalah indikator bahwa Allah mudahkan dia untuk meneruskan mudawamah. Ya. Kemarin khatam Al-Quran, sekarang khatam lagi. Kemarin khatam 5 kali, sekarang khatam ya minimal 3 kali atau 2 kali. Nah gitu.
Kemarin khatam 2-3 kali, sekarang harus khatam sekali selama sebulan. Nah begitu. Usahanya seperti itu. Ya, minimal seperti itu. Kemarin puasa Ramadan full, sekarang ada puasa sunnahnya pun dilaksanakan insyaallah. Nah gitu. Ya. Kemarin terawih setiap malam, maka sekarang minimal 11 rakaat. Sekarang saya akan terus qiyamul minimal 3 rakaat setiap malam, atau 5 rakaat, 2 sama 3 misalnya minimal. Syukur-syukur bisa 11 rakaat lagi. Harus begitu, diusahakan seperti itu, ya. Kalau kita misalnya ragu ini ya, nanti malam bisa nggak bangun jam 3 atau jam 4 bisa nggak bangun ini. Kalau kayak nggak bangun, nggak bisa bangun, ada sholat dulu sebelum tidur. Terawih lah ya. Minimal 3 rakaat lah, witir, ya kan? Minimal 3 rakaat. Nah itu. Intinya malam itu harus diusahain ada qiyamul lail. Kalau masih berat juga, nggak bisa setiap malam, yang minimal dalam waktu seminggu itu ada beberapa malam yang setiap ada qiyamul lailnya. Ya, itu. Artinya jangan nggak ada qiyamul sama sekali, jangan. Dalam sebulan itu mesti ada qiyamul lailnya beberapa malam. Kalau bagus setiap malam ada qiyamul lailnya meskipun nggak seperti rakaat. Minimal 3 rakaat, minimal witir aja minimal. Ya. Kalau nggak bisa setiap malam, dalam sepekan itu harus ada qiyamul lailnya beberapa hari, beberapa malam. Nah begitu supaya kita terpacu, supaya tetap ada qiyamul lailnya. Seperti Ramadan kita qiyamul setiap hari. Tapi sekarang nggak harus setiap hari, tapi ada beberapa malam. Meskipun nggak 10 rakaat, ada beberapa rakaat. Nah begitu ya. Semoga Allah mudahkan semuanya kita. Jadi al-mudawamah terus ya. Karena Rasulullah SAW tidak amila amalan athbatahu. Rasulullah itu ketika sudah melakukan amal, Rasul tetap tidak akan ditinggalkan lagi. Kemarin puasa Ramadan ini, sekarang jangan kemudian tidak puasa sama sekali. Kemarin udah qiyamul lail nih, sekarang jangan qiyamul lail lagi. Nah gitu. Ya. Tidak amila amalan athbatahu. Rasulullah ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Kata Rasulullah SAW, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus, meskipun sedikit-sedikit. Ya, yang penting terus-menerus, meskipun sedikit-sedikit. Baca Quran, usahain tiap hari baca Quran, meskipun cuma selembar 2 lembar. Daripada langsung 10 juz sehari, besok udah gak sama sekali jangan. Mendingan setiap hari tapi meskipun sedikit-sedikit. Ya. Itu. Tapi rahimakumullah, kalau kita sudah membiasakan puasa sunnah misalnya, membiasakan qiyamul lail misalnya, membiasakan apalagi membaca Quran misalnya. Setiap hari saya baca Quran. Kemudian atau puasa atau apa saja, atau sholat sunnah dan seterusnya, wajib kita biasakan semua itu. Lalu misalnya kita sakit sehingga kita nggak bisa puasa, padahal biasanya kalau nggak sakit puasa. Kalau nggak sakit maka nggak puasa, itu masih dicatat oleh Allah kita sedang berpuasa. Itu nikmatnya kalau sudah membiasakan itu. Meskipun sakit, kita masih dicatat Allah sedang berpuasa. Atau sedang safar, karena safar Allah. Harus saya puasa harus ini. Biasanya puasa ini. Karena safar saya puasa ini. Insya Allah masih dicatat Allah sebagai puasa juga. Itu kalau sudah membiasakan. Biasanya qiyamul lail setiap malam, tapi karena entah ada kita apa gitu kan, sehingga kita nggak sempat untuk qiyamul lail, insya Allah masih dicatat qiyamul lail. Kalau sudah membiasakan. Ya, itu enaknya itu. Idza marada al-'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Orang ketika sakit atau ketika musafir, maka dia tetap mendapatkan pahala-pahala
seperti yang biasa dia lakukan ketika dia di rumah atau ketika sehat. Itu enaknya kalau kita sudah membiasakan itu, maka akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, man min imra'in takunu lahu salatun bilailin fa ghalabahu alaihi naum illa kataballahu ajra salatihi wa kana naumuhu sadaqah alaihi. Orang kalau sudah biasa setiap malam qiyamul lail, tapi waktu itu dia kecapean sehingga dia tertidur, gak jadi qiyamul lail, Allah masih mencatat dia qiyamul lail. Kan ada? Ya. Dan Allah wa kana naumuhu sadaqah alaihi, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Allah untuk dia. Itu dengan syarat sudah membiasakan diri. Itulah makanya kalau sudah dawam, ya, sudah terbiasa dengan amal-amal kebaikan, maka ketika kita sakit, ketika kita bepergian, ketika kita halangan apanya, itu sudah tercatat sebagai yang mulai. Terutama ibu-ibu ini, ibu-ibu kalau mau setiap harinya itu begitu apakah puasa, apakah dia mulai apa, lalu ada datang bulan, itu insya Allah masih dicatat dapat nilainya. Kalau sudah membiasakan diri, kalau biar membiasakan, ya, kan nggak bisa kan kata bulan. Maka kalau biasanya begitu ya udah masih tercat seperti itu. Itu nikmatnya kalau kita membiasakan dengan amal-amal kebaikan. Nah itu tanda bahwa amal kita Ramadan kemarin diterima oleh Allah kalau kita bisa mendawamkan amal tersebut, membiasakan tersebut. Ya, nikmatnya kalau seperti itu insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, semoga Allah mudahkan kita semuanya dalam melaksanakan semua kebaikan ya. Dan itu kira-kira di antara tanda-tanda amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga bermanfaatnya. Perlu nggak kita jawab? Masih ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk doa ketika Lailatul Qadar itu yang diajarkan oleh Siti Aisyah, apakah doa itu bisa kita bacakan juga di antara kita sholat malam di luar Ramadan? Ya. Kemudian misalnya kita sudah ini ya Ustaz ya, Tuhan sudah pokoknya kayaknya di luar Ramadan dan Ramadan itu hampir sama gitu ya ibadahnya, hanya yang mungkin kita bisa perbanyak karena kalau di luar Ramadan kita nggak tarawih, terus kita juga mungkin zakatnya kurang. Kemudian apakah untuk memperbanyak amalan itu maaf Ustaz, apakah zakat itu boleh kita cicil Ustaz? Jadi misalnya setiap bulan saya ngasih ini supaya waktu Ramadan itu tidak terlalu berat, juga kemudian kita memikirkan kebutuhan orang itu tidak hanya pada saat Ramadan. Misalnya kita memberi zakat untuk ya sekolah orang anak kan tidak pada Ramadan itu. Terus jadi pertanyaan saya tentang doa itu apakah bisa dipanjatkan selain dalam bulan Ramadan, misalnya di sela-sela antara sholat malam pertama kemudian rakaat kedua kemudian sholat. Ya. Kemudian zakat itu apakah bisa cicil? Iya.
Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Pertama adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya, atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Dan seterusnya ya. Itu doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah anha. Terutama ketika malam Lailatul Qadar. Malam Qadar ya. Itu doa dianjurkan ya, diperbanyak ketika malam Qadar. Tapi tidak berarti nggak boleh untuk yang lain. Itu boleh doa di setiap waktu, kapan saja boleh. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu boleh, kapan saja boleh. Ya. Cuman ketika Qadar itu yang difokus ke situ. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, nanti saya perlu itu membahas itu. Itu doa itu sangat artinya sangat luas. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya pernah ngisi itu tentang satu pengajian tentang doa itu, dan subhanallah ya, sangat luas kandungannya itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Jadi intinya adalah boleh dibaca kapan saja. Ya, kapan saja boleh. Jadi tidak hanya ketika Ramadan. Ketika Ramadan tetap dibaca juga boleh, ya. Itu. Yang kedua, nyicil zakat boleh enggak? Ya, nyicil zakat. Yang pertama perlu dipahami bahwa zakat itu ada waktunya. Kapan mulai wajib zakat? Ya, zakat apa ini? Zakat mal ya. Zakat mal ya, zakat mal. Kalau fitrah ya, kalau dulu harus Ramadan sebelum Idul Fitri atau sebelum salat Idul Fitri. Kalau zakat adalah sebelum salat Idul Fitri atau sudah tertunaikan. Nah, kalau zakat pertama, zakat fitrah itu kalau belum masuk waktu, belum maghrib malam Idul Fitri itu belum wajib. Wajibnya itu adalah ketika maghrib malam Idul Fitri itu wajib zakat fitrah. Ya, maka orang kalau meninggal di sebelum maghrib Idul Fitri, malam Idul Fitri, maka dia tidak wajib di zakat fitrah. Dia tidak wajib di zakat fitrah. Ya, kalau dia meninggal sebelum hari raya Idul Fitri, sebelum maghrib, itu tidak wajib dizakati zakat fitrah. Begitu maghrib maka dia wajib. Anak kecil yang lahir sebelum maghrib malam Idul Fitri, lahir sebelum maghrib, maka dia wajib di zakat fitri, zakat fitrah. Kalau lahirnya setelah maghrib, maka dia nggak wajib di zakat fitrah. Iya. Jadi itu batasannya. Maghrib malam Idul Fitri. Orang meninggal sebelum maghrib, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Tapi kalau meninggal setelah maghrib, maka wajib. Dia meninggal orangnya, tapi wajib di zakat fitrah. Ya. Nah, anak lahir sebelum maghrib malam Idul Fitri, maka benar dia ketemu maghribnya itu, maka dia wajib di zakat fitrah. Tapi kalau meninggalnya kalau lahirnya setelah gak ketemu puasa sama sekali, gak ketemu setelah maghrib atau setelah isya baru lahir malam Idul Fitri, maka dia tidak wajib di zakat fitrah. Itu ya. Nah, artinya apa? Artinya kita zakat fitrah wajib itu adalah pas maghrib itu wajib zakat fitrah. Tapi kita boleh membayarnya sebelum maghrib. Artinya apa? Boleh kita membayar zakat sebelum waktunya. Ya.
kita boleh zakat sebelum waktunya, sebelum waktu diwajibkannya. Maka kita zakat fitrah misalnya 3 hari sebelum Lebaran sudah zakat fitrah, boleh. Nah sama dengan tadi zakat mal misalnya, sekira belum wajib karena apa? Belum haul, belum setahun. Apa boleh nyicil dulu? Boleh, ya, tapi belum wajib. Boleh nyicil, boleh, ya. Tapi tadi dihitung berapa, ya, dari harta kita, boleh, gitu ya. Gitu. Tapi artinya belum wajib itu, belum wajib. Nanti misalnya pas apa namanya, pas setahun ternyata hartanya berkurang, nggak sampai nisab, ya udah dia nggak wajib melaksanakan itu. Yang sudah ada apa-apa, itu semua sodako. Jadi sodako semua itu. Kalau ternyata pas awal hartanya sebenarnya nggak wajib zakat, ya udah itu namanya sodako. Ya. Atau anggap itu zakat lah, meskipun belum wajib nggak apa-apa. Tapi ini adalah bahwa dia belum wajib kalau nggak sampai haul dan juga nggak sampai nisab. Maka kewajiban zakat mal adalah satu haul, ya, dan wajib dan sampai nisab. Nah begitu. Jadi ini adalah bahwa zakat boleh nggak dicicil lebih dulu, boleh, ya, nggak apa-apa. Tapi tidak wajib, ya, nggak wajib, boleh, ya, gitu. Gitu Bu ya. Jadi boleh dicicil Bu. Nah, supaya nanti pas ininya nggak terlalu memberatkan mungkin begitu. Tapi namanya zakat itu nggak memberatkan Bu. Kalau masih berat berarti belum wajib itu namanya. Seperti zakat perhiasan itu kan, kita sudah tahu. Mungkin perasaannya aja, banyak sekali gitu perasaannya. Setannya gede kalau ini banyak. Ya bisa aja kan hartanya banyak, memang setannya lebih kuat kadang-kadang lebih ini. Waduh banyak banget yang saya keluarkan. Padahal kalau nyicil sama juga ya. Gitu. Iya, nanti kita sudah. Ustaz, jadi misalnya orang anak kan tidak pakai roti itu saja, jadi kita berikan yang kita supaya bisa bulan misalnya membiayai anak. Iya, ya apa? Jadi meskipun sebenarnya kalau kita mau lebih adalah sodaka aja. Nanti saya akan beda lagi. Tapi kan wajibnya ya katanya. Iya, yang penting wajibnya dulu ya. Iya. Dulu ya, boleh. Yang penting wajibnya selesai dulu itu. Memang jangan kita banyak amal sunnah tapi wajibnya nggak terlaksana, jangan sampai. Ya, wajib diduluin baru yang sunnah. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, katanya kalau kita sudah puasa Syawal 6 hari, nggak perlu mengerjakan puasa yang lebih benar itu. Iya, jadi gini Bu ya, ada puasa Syawal, ada Ayyamul Bid, ada Senin Kemis ya. Jadi semuanya bisa dikerjain masing-masing atau bisa dibarengin juga boleh. Ya. Jadi intinya ketika Syawal itu kita usahakan minimal melakukan puasa Syawal 6 hari. Apakah pilihnya Senin Kemis? Biar Senin Kemis juga silakan, nggak apa-apa. Jadi istilahnya bukan nggak perlu, bukan. Sudah mencakup. Syawal kita puasa 6 hari itu cukup. Itu dihitung sebagai puasa 6 hari Syawal. Ya, meskipun pilihnya adalah setiap Kamis misalnya, kan 8 dulu kan, 8 hari itu, sudah lebih dari 6 hari. Tapi tidak menutup, ya udah saya 6 hari saya udah nggak perlu lagi puasa yang lain, nggak apa-apa, ya nggak boleh ngomong gitu kan? Masih boleh juga kita puasa hari tanggal 2 sampai tanggal 7 misalnya, lalu sudah misalnya nggak apa-apa, boleh aja nambah kebaikan
semakin banyak puasa sunnah bagus, gitu ya. Tapi boleh nggak dicampur, dibarengin? Boleh juga. Ya. Nanti bagaimana pahalanya ya? Itu pada Allah yang untuk mengatur seperti itu semuanya. Intinya kita ketika Ayyubid disuruh dia puasa, ketika Senin Kamis dia berpuasa, ketika Syawal dianjurkan puasa 6 hari. Gitu. Terserah mau pilih yang mana. Mau pilih pas barengan dengan Ayyubid silakan. Pas pilih Senin Kamis silakan, atau pas tanggal 2 sampai tanggal 7 lalu Ayyubid masih lagi silakan juga, nggak masalah. Gitu. Tapi usahakan selama Syawal 6 hari jangan lepas. 6 hari lepas. Itu aja ya. Jadi boleh dibarengin, boleh dipisah-pisah, boleh nambah-nambah, boleh silakan. Artinya tidak bisa dikatakan bahwa kalau 6 hari lalu udah hapus gitu. Enggak juga begitu. Enggak juga begitu. Tetap dianjurkan juga masih ya. Tadi ya. Jadi boleh nambah, boleh enggak, tapi usahain jangan kurang dari 6 hari puasa ketika di Syawal. Baik, itu saja. Sudah setengah 11. Cukup juga. Baik. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya dan ilmunya. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak dan Ibu bisa hadir di kuliah kita minggu depan. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah.